Ya, jadi begini ya, perhatikan. Ada 3 tahap dalam kehidupan saya, mungkin banyak orang juga akan mengalami 3 tahap, kecuali Anda jadi anak konglomerat gitu ya. Atau kecuali Anda jadi anak orang yang sangat-sangat kaya. Maka biasanya kalau kita pertama kali kita berkarir, itu pertama kali kita jadi karyawan, employee kan gitu ya. Saya doakan semua teman-teman di sini, termasuk staff saya sini bukan hanya jadi employee saja kan gitu. Kemudian berikutnya setelah jadi employee, yang kedua kita satu tahap yaitu menjadi seorang entrepreneur. Bedanya apa employee dengan entrepreneur? Nih, seorang employee itu menukar waktunya dengan uang. Seorang pengusaha menukar uangnya dengan waktunya orang lain. Dia membayar orang lain. Kayak saya ini baru ini mulai nih setting. Ada yang miss ini setting seperti ini belum dites. Nah itu tidak boleh. Saya bilang karyawan saya tadi pagi, ini setting baru, suasana baru untuk di tempat saya, tapi belum dites. Langsung on aja gitu. Tidak boleh. Harusnya langsung dites dulu dengan kata siapa paginya nanti prosedurnya. Nah, tapi di entrepreneur menukar waktu saya untuk ngeset semuanya ini kepada karyawan saya kan itu ya. Tapi ada tahap berikutnya, yaitu building empire di dunia. Maksudnya Anda membangun tahap satu yang namanya kerajaan bisnis Anda, itu tentu saja bukan sebagai entrepreneur menukar waktunya orang lain dengan uang Anda untuk mengerjakan apa yang harusnya Anda kerjakan. Kayak misalnya setting begini kan saya tidak bisa juga gitu ya. Terus kemudian saya tukar waktu. Tapi tahap berikutnya ketika building empire, Anda akan money make money. Ingat ya, dikata satu employee menukar waktu Anda dengan uang. Kemudian tahap pengusaha, di mana Anda membayar orang lain untuk membantu pekerjaan Anda. Ini tahap sebagai pengusaha. Tahap ketiga kita Anda building your empire, itu menukar uang dengan uang. Nah kalau menukar uang dengan uang, Anda kan pasti menjadi satu yang namanya investor bisnis. Saya doakan teman-teman semua bagaimana bisa bukan hanya employee, bukan hanya sebagai satu yang namanya pengusaha, tapi juga bisa building your own empire. Saya beri contoh misalnya, saya hari ini building my own empire gitu ya. Saya punya 67 perusahaan kok. 67 CV dan PT, bisa kebayar enggak kalau saya tiap hari harus ngurusin semua? Tidak bisa, saya investasi uang saya, demi saya mencetak uang. Tetapi kalau Anda sebagai investor bisnis, nah ini saya doakan Anda sampai satu level sebagai investor bisnis tadi, ternyata sungguh akan sangat kesulitan kalau Anda tidak perhatian terhadap perjanjian-perjanjian di awal Anda memasukkan uang Anda, ataupun misalnya Anda tidak memasukkan uang, tapi memasukkan istilahnya pengetahuan, kenalan. Jadi investasi itu tidak harus uang make uang juga, tapi kenalan kita bisa make money gitu ya. Kita hanya mengenalkan kita mendapatkan pasti tinggal, mengenalkan tambang batu bara, misalnya begitu ya. Langsung dapat passing, kok bisa produksi dapat $2 misalnya kan begitu ya. Jadi Anda mengenalkan satu produk masuk ke multi level marketing, di mana multi level marketing ini langsung punya 700.000 member. Di mana produk Anda juga bukannya mencetak, Anda bisa dengan modalan kenalan Anda juga bisa jadi investor. Tapi kalau perjanjian bisnisnya dari awal tidak jelas atau tidak pas, ini pengalaman saya, hari ini saya sudah tutup 40, letakkan, menjual 40, termasuk Smart FM, lalu Smart FM itu ya. Jadi 21 tahun yang lalu, saya waringin jadi shareholder di Smart FM gitu ya. Tapi beberapa tahun yang lalu dibeli Kompas Gramedia Group. Nah, itu tapi saya punya pengalaman ini tadi. Sedemikian sehingga ini perlu diketahui oleh menurut saya semua orang. Jadi kalau Anda di dalam perjalanan hidup Anda nanti Anda kerja, saya doakan dapat duit lumayan. Kemudian Anda jadi pengusaha, biasanya lewat level 1 dulu, Anda lewat level 2, pastinya akan menginjak begitu Anda sampai mempunyai jumlah uang tertentu, Anda masuk di mana uang mencetak uang. Nah kalau uang mencetak uang, kalau Anda deposito kan perjanjiannya jelas aturan. Kecil dari banknya ada bank aja. Jadi ini teman-teman pertanyaannya kan, apakah ada yang sering di Sewaringin mengalami salah pada waktu di awal-awal sebagai investor bisnis tadi? Walah, even mau terang-terangan jujur kayak gini ya, saya masuk di Smart FM, apakah saya untung Rp1 pun? Enggak gitu, padahal saya naruh duit bermiliar-miliar gitu ya di Smart FM. Dibeli sama Gramedia pokoknya ya SK itu berarti investasi yang kurang berkembang kan begitu ya, karena tidak menghasilkan uang. Tentu saja itu bukan dalam arti rugi modal, enggak, saya di Smart FM saya dikembalikan modalnya, tapi berpuluh tahun, belasan tahun ya. Itu kan berarti kan kurang gitu ya. Tapi adakah investasi-investasi yang lain sampai hilang pokoknya? Ya ada lah. Nah, naruh duit amblas, ya ada juga gitu ya. Jadi perjanjian ini perhatikan, penting sekali.
Satu hari contoh, saya membangun sebuah apartemen. Waduh, wah, tertinggi di Jawa Tengah saat itu. Tahun 2010, wow, sudah 14 tahun lalu. Jadi yes, sudah tertinggi, terus kemudian top market top, Jos market Jos, tanggal 12 bulan 12 2012 selesai, kita serah terima. Top ya, jam 12 siang, lebih 12 menit, 12. Nah, tapi di dalam perjanjian, itu saya heran. Satu hari mendadak, kok bisa? Saya diminta sama apa? Ini Bapak ada kredit macet di bank. Hah? Saya tidak pernah terima laporan keuangan, mendadak ada kredit macet nih, 120 miliar. Kemudian saya tanya ke banknya, loh kapan saya tanda tangan utang? Oh, Bapak enggak harus tanda tangan utang. Karena bank punya peraturan, kalau saham Bapak di bawah 25%, Anda di bawah 25%, dan tidak menjadi komisaris atau menjadi direktur, maka bank tidak perlu minta tanda tangan Bapak. Loh kenapa nagih utang ke saya? Ya karena Bapak kan sudah, nanti mempercayakan direksi mata kon. Mendadak saham saya 20% ikut nanggung 120, nanggung 24 miliar. Saya mampu lah bayar 24 miliar untuk pribadi, tapi enak nggak? Nggak enak. Laporan keuangan tidak pernah dikasih. Tahun-tahun beredar utang bank. Nah, sebagai investor, saya mulai pintar diperhatikan. Saya kan pintarnya bertahap. Ya ingat ya, semua orang itu ngalami goblok, termasuk saya juga ngalami goblok. Jadi semua orang pernah ngalami goblok. Tapi kalau, jadi bolehlah kita saling goblok. Kamu waktu itu goblok, betul saat itu saya goblok berkali-kali. Kemudian hari mungkin juga goblok. Kita manusia biasa. Ingat ya, kalau orang biasa agak kepinter, itu wah kualitas seumurnya. Semuanya, tapi kalau dianggap goblok itu tindakannya, jadi tidak perlu tersinggung ketika Anda dianggap bodoh sama orang karena itu satu tindakan Anda memang goblok. Kan saya baru baca buku psikologi of stupidity gitu ya. Jadi itu ternyata semua orang goblok pada waktunya masing-masing pada timingnya. Nah, ketika saya investasi yang goblok ini tidak menjadi komisaris, tidak menjadi direktur, kemudian hanya invest doang, terus kemudian sama, itu smart impact juga sama. Sebagai investor doang, jadi bukan komisaris, bukan sebagai direktur gitu ya. Jadi berikutnya, saya mulai pintar. Oh kalau begitu, kalau jadi investor bisnis, sekarang kita harus jadi komisaris loh. Bener nggak? Mulai pintar dong. Jangan goblok forever gitu loh. Boleh kok kita goblok together, tapi jangan goblok forever kesannya. Oke, saya buat perjanjian baru besok, jadi saya jadi komisarisnya kalau investasi. Kalau investasi di bawah 25%, saya harus ada komisarisnya, katakan perjanjian bank atau utang harus oke, saya 20% lagi. Maka apa yang saya lakukan? Saya menjadi seorang yang komisaris. Aman toh? Tahu nggak? Mereka 51%, kita partner berapa orang. Tahu-tahu mendadak, saya disuruh utang bank. Saya nggak mau, ini utang bank ini apalagi personal garanti tanggung renteng, pret. Saya kerja di bank itu selalu mintanya aman. Perhatikan baik-baik teman-teman. Sampai ini. Kalau Anda utang bank di personal garanti tanggung renteng, berarti misalnya saham Anda 2% aja, 1% aja lah. 99%, 98% yang lain tidak bisa bayar. Mohon maaf, sama mau rodok kasar ini. Celana dalam Anda, BH istri Anda, kalau Anda lagi, itu dia kalau Anda umat. Ya, ikut menanggung utangnya 98% atau 99%, padahal saham Anda cuma 1 atau 2%. Merah atau enggak? Ayo, enggak. Jadi Anda belajar perjanjian yang bisa mematikan Anda, yang bisa menyelamatkan Anda. Enggak masuk akal. Saya enggak mau tanda tangan. Tahu nggak? Belum meeting nggak mau lah ini problem. Ketika sudah meeting nggak mau, RUPS tidak ada, itu walaupun sudah dikehendaki oleh undang-undang PT, terus kemudian juga tidak ada masa berlakunya direksi, gitu ya. Direksi berlaku seumur hidup, angel lah. Terus kemudian juga tidak dipilih oleh RUPS, tidak boleh digat. Nah, nanti banyak sekali tantangan ketika saya mulai sebagai investor bisnis. Pengalaman saya berpuluh-puluh tahun ini sudah nutup 40, menjual 40, gitu, menggelitarkan 40 perusahaan. Nah, masih ada 67, lama-lama belajar. Akhirnya, oh saya jadi komisaris. Tapi saya tidak mengikat di anggaran dasar. Apa yang jadi? Saya diganti dari komisaris. Jadi sekarang saya juga bukan komisaris, kembali lagi seperti kedudukan yang pertama. Akibatnya, utang tar mereka. Tapi kan saya tidak tanda tangan, tetap tidak mau tanda tangan. Abangnya ngotot dan segala kredit sudah turun, tetap tanda tangan apa tuh. Ya tapi saya tidak mau personal garanti tanggung renteng, dengerin baik-baik gitu dia. Mau utangmu saya ikut nanggung. Saya bilang yang pada tangan direksi, lu, jadi sudah utang. Berarti utangmu kamu tanggung lu. Hore, saya tidak tanda tangan aja, ye. Tapi Pak Tong, ya tidak gitu lah, banknya tetap minta Bapak tanggung jawab. Oke, banknya mana ajak ketemu. Saya tetap tanggung jawab. Saya tanggung jawab sesuai dengan jumlah saham saya. Fair dong. Jadi saya tanggung, utama kita tetap harus tanggung jawab sebagai istilahnya jadi peserta non-aktif secara dari komisaris diturunkan. Ya karena kalau ada masalah kan tetap saham saya hilang juga gitu dia. Ya oke, rasa tanda tangan tanggung jawab sesuai dengan saham saya.
Jadi maksudnya saham saya ya wis itu, kalau hilang ya ambilin. Nah, tidak tanggung jawab. Misalnya utang, misalnya tadi 120 miliar, sekarang utang 20%, berarti 24 miliar saya nanggung, enggak, saya jaminannya saham saya. Kalau saya tidak bayar, saham saya ambilin. Selesai kan gitu loh, lawang utang enggak pakai izin saya. Oke, berikutnya sudah tambah pinter toh. Oh, ini progres ya, saya ini jadi learning by doing-nya di jalanan ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Perhatikan, saya mulai pintar. Anggaran dasar dibikin dong. Bikin gimana? Bahwa kalau saya saham 20% ataupun 20% atau di bawah 51%, saya buat anggaran dasar tidak bisa diubah. Kecuali persetujuan 90% pemegang saham. Itu di anggaran dasar ditulis. Aman nggak? Ayo. Aman nggak? Kan saya sebagai komisaris atau direktur keuangannya itu dari saya. Sudah dicantumkan. Dan penggantian komisaris dan nomor 1 anggaran dasar tidak bisa dirubah. Kecuali Anda RPS setuju 90%. Kalau enggak percuma anggaran dasar nanti diubah, Anda celaka gitu ya. Yang kedua adalah perjanjian bahwa komisaris ataupun direktur keuangan salah satu silakan sebutkan harus dari pihak kita. Oke. Yang ketiga bahwa perjanjian komisaris untuk mengubah komisaris atau pengubahan direksi harus disetujuin 90%. Boleh. Jadi Anda sudah aman, Anda bisa diganti dong. Tambahin lagi. Utang di atas 100 juta. Nah ini loh. Utang di atas 100 juta dan pengeluaran di atas 100 juta yang non-budgeting harus persetujuan RUPS 90%. Nah, kalau budgeting juga harus setujui RUPS. Kan itu loh. Nanti ada 5, jadi budgeting. Nah, pertanyaan, kenapa gitu Pak Tung? Bayangin. Tahu-tahu misalnya saya kerjasama dengan orang yang ya top lah, salah satu 50 orang yang paling kaya di Indonesia. Wah, jangan tanya, saya kerja dengan beberapa gitu ya. Mendadak dia bisa ngontrak, angka hanya sekedar angka ya. Ngontrak tempat di tempatnya dia sendiri, kantornya, di office buildingnya sendiri, sebulan misal 400 juta. Cilana nggak? Kenapa sebulan 400 juta? Lo kalau ya kan biar keren, yang nggak keren biar tempatmu laku sendiri. Saya pernah kerja sama dari awal-awal, contohnya 1 hari. Laporan keuangan masih tertik tuh yang 1 tahun dikasih laporan keuangan. 1 laporan saya bilang dulu, ini ada beli mobil ini. 400 berapa, 85 juta atau berapa. Oh ini beli Kijak 2 atau beli apa? Oh enggak Pak, kita beli Toyota Kluger. Pernah dengar Toyota Kluger? Toyota Kluger mungkin Anda pernah dengar. Sebenarnya Toyota kayak apa? Tak pikir wah kayak Toyota ya kayak yang Prado atau yang lebih besar atau yang apa itu Land Cruiser atau apa. Ternyata enggak. Modelnya kayak Nissan zaman dulu, Nissan apa ya itu ya? Mobil apa itu ya? Nissan yang kecil gitu ya, yang Nissan apa? Saya enggak pernah. Nissan yang kayak Jeep gitu ya, yang kecil gitu ya. Nah, kemudian kenapa ini mahal sekali? Ternyata memang di Indonesia enggak ada. Dia impor langsung. Jadi, kan kalau gini kan kita suzon toh. Kalau suzon kan berprasangka buruk, wah ini dapat cashback, wah ini dapat komisi. Oke, saya tuh Pak berpikiran, bisnis ini masih menguntungkan. Ya sudah, disepakati ya, besok pengeluaran di atas 100 juta, harus tertulis. Harus persetujuan komisaris ataupun RUPS, misalnya begitu, dan RUPS, hak suara Anda kalau 20%, ya kalau Anda 30% ya harus 75% suara, kalau Anda suara Anda tidak dianggap sama sekali, ini gitu ya. Ya, jadi apakah di awal perjanjian atau sambil jalan disempurnakan? Biasa kalau sudah sambil jalan itu sudah alot gitu ya. Tapi bisa kok gitu. Wah ini, jadi ini ada teman-teman di Instagram saya juga menyapa ini dari HK Mustika Magelang. Wah luar biasa, Daska dari Medan, dari Lombok, lah, dari seluruh dunia hadir ke sini, top. Nah sekarang begini, kalau dari awal itu lebih mudah untuk dimasukkan pasal. Kalau belum, ya kalau Anda suara kecil kan Anda tidak dituruti. Kalau dia 51%, kemudian Anda cuma 25%, 30%, tidak setujui, selesai. Nah ini perhatikan, masih ada banyak loh ya. Nih, tadi pengeluaran, oke, saya ulangi ya. Seorang teman bandingin sebagai investor di event di Smart FM ataupun di tempat-tempat yang lain. Pertanyaan saya tahu nggak gajinya Kak Tasya? Kalau sekarang sudah pasti nggak tahu kan gitu ya. Zaman dulu juga nggak tahu. Direksi gajinya berapa? Nggak tahu. Ditanya dijawab enggak juga. Anda layak atas di mana? Jadi berat kalau seorang shareholder tidak boleh akses laporan keuangan. Pak Tung boleh saya kirimin audit, tetap tidak tahu, tidak bisa tahu, diminta IABCC tidak boleh kok. Kalau saya seperti itu, mending daripada seperti itu, tidak usah invest saja, Raka Fahid. Nah, invest itu bukan hanya sekali lagi bukan hanya uang. Anda bisa invest waktu. Sebagai entrepreneur, Anda menukar waktu Anda. Jadi saya sebagai konsultan berdiri dapat saham gitu, tapi kalau tidak dianggap tidak bisa. Oh tapi kalau Smart FM saya taruh miliar-miliaran. Tadi
Tadi sudah dari awal-awal 2000 berapa 2003 berapa? Saya termasuk kategori founder dari Smart FM gitu ya. Makanya sampai sekarang disuruh ngisi ya. Ngisi. Lupa waktu kan ada timbal baliknya That's True. Saya salah satunya ngetop karena talk show di Smart FM kan gitu ya. Ya sampai sekarang banyak ada utang budi ya talk show aja lah terus gitu ya. Nah tapi balik lagi ya. Oke perhatikan. Ya, nomor 1, anggaran dasar dulu. Ya, Anda catat ini perjanjian yang akan menyelamatkan Anda sebagai seorang investor. Ini very important nih pengalaman saya. Puluhan tahun sebagai sudah nutup, belitain, jual 40 perusahaan, woi gitu ya. Masih jalankan 67 sebagai entrepreneur, menjalankan gitu ya, sebagai investor gitu ya. Nah, 67 PT dan CP itu tidak tanggung-tanggung. Udah monyong-monyong gitu ya. Nah tapi ternyata ada ilmu yang luar biasa nih. Nomor satunya anggaran dasar. Di anggaran dasar harus apa tertulis. Nah ini nanti selanjutnya. Karena gini, ada pengeluaran di atas 100 juta. Kita tidak berhenti tahu-tahu untuk nyewa ABCDE, untuk beli mobil kayak tadi. Nyewa kantornya. Nah ada yang berikutnya. Gaji. Gaji itu menurut undang-undang PT boleh ditentukan oleh komisaris atau RUPS. Anda harus minta komisarisnya yang menentukan gaji hanya Anda. Silakan. Atau Dewan Komisaris yang dimana ada Andanya, tapi Anda kalah suara kalau komisarisnya 5, Anda cuma 1, misalnya gitu. Lebih baik RUPS saja, dipantai di RUPS. Coba bayangin, misalnya, pernah Anda dengar Anda investasi di sebuah kondotel, misalnya begitu, ternyata pada waktu bagi profit, mata kau bagi profit. Kalau bagi dari profit, pertama kali pas dijanjikan 4 tahun pertama, oh ya profitable. Setelah itu, lama tidak profit, bahkan rugi. Ternyata gajinya direksinya adiknya dia sendiri 300 juta. Loh adik saya juga mau kerja di sana gaji 300 juta. Kenapa adik Anda? Tapi sekali lagi nih ya, semangat semuanya. Nih, sekarang berikutnya. Apa perjanjiannya perlu diperhatikan supaya Anda selamat di awal-awal gitu ya. Supaya Anda awal-awal selamat di mana sejak awal selamat. Di tengah jalan Anda perbaiki silahkan kalau pemegang sahamnya mau. Tapi biasanya kalau yang susah. Salah satu misalnya saya investasi. Ada di sebuah mall begitu ya sama murid-murid gitu ya, yang ijaz bukan saya bukan mayoritas saham juga, nah, tapi juga ya rame-ramenya duit juga miliar-miliar juga gitu ya. Terus kemudian ternyata satu gaji kita tidak mengerti, tidak dibuka. Yang kedua, laporan keuangan tidak dibagikan. Di anggaran dasar sudah disebutkan bahwa laporan keuangan itu Anda harus ceritanya kalau datang boleh ngopi, tapi anggaran dasar tidak dibagikan. Di anggaran dasar bahwa laporan keuangan tidak boleh dibagikan. Loh kalau sudah disetujui ya sudah semata. Tapi anggaran dasar bisa nggak dirubah? Bisa, tapi merubah anggaran dasar kan harus 70%, 2/3 dari suara, 70, berapa? 2/3, 66. 2/3, 66,6% kan itu ya baru boleh. Lah mereka tidak mau, cilaka ini. Daging tebel nih ilmu Pak Tong, ya ilmu jalanan ini Pak Romdoni gitu ya. Ini ilmu penting yang menyelamatkan Anda loh, sebagai Anda you want to building your empire, harus perjanjian yang jelas gitu ya. Oke, 2, 3 korun, nah 67 bias. Tapi balik lagi, kalau Anda seperti ini, berarti Anda mau bangga. Anggaran dasar sana, pihaknya sana tidak setuju, tidak bisa. Padahal laporan keuangan sebetulnya wajib tidak kita terima sebagai, oh jangan Pak, nanti laporan keuangan itu nanti malah jadi masalah. Loh, kok jadi masalah? Sebagai shareholder naruh duit itu harus terima laporan keuangan. Darling, angin banget ini gitu ya. Pengacara gebram meja, ini tidak pernah gebram meja, tidak apa-apa. RUPS setuju, ya laporan keuangan dibagi. Tapi untuk membuat 66, sekian persen Pak Ripo. Jadi balik lagi ya. Oke, mari kita anggaran dasar alangkah baiknya nih nomor 1 bahwa anggaran dasar tidak bisa diubah tanpa persetujuan. Kalau misalnya saham Anda 20, ya Anda harus 90%. Kalau pemegang saham Anda 30, ya 80%. Itu kan very important toh. Supaya Anda tidak bisa dihilangkan biasa. Yang kedua, komisaris atau direktur keuangan silahkan Anda pakai adalah dari Anda. Yang ketiga, untuk mengubah komisaris harus persetujuan. Tadi angka selamat Anda, kalau Anda 30 ya minimal 80, kalau Anda punya saham 20 ya minimal 90, itu boleh cara Anda. Ketiga, untuk mengubah komisaris harus 90% pemegang saham misalnya. Yang berikutnya yang keempat, pengeluaran di atas 100 juta, pinjaman di atas 100 juta, di luar budgeting yang sudah disetujui RUPS, harus persetujuan 90% lagi. Kalau Anda nanti utang, tahu-tahu utang 120 miliar, utang 240 miliar. Anda ikut nanggung bro. Weh jatuh batenan itu ya. Sana yang menjalankan selebor, ada togak. Kemudian berikutnya,
Yang kelima, jadi budgeting harus setujuin RUPS juga 90%. Jadi budget ini tidak ngawur kan gitu. Kemudian yang keenam, perhatikan, kau tanya pengeluaran tuh. Yang namanya gaji direksi, gaji komisaris harus setujui RUPS juga. Bisa kebayang nggak? Saya punya perusahaan bertahun-tahun nanya gaji direksi aja nggak tahu itu ya. Terus yang lebih parah, saya tanya, kok kamu ada yang memberitahu juga? Kalau nggak tahu ya parah banget. Tapi ada yang parah juga, yaitu ketika saya nanya gaji direksi, dia bilang gaji saya giat. Istrinya dimasukkan jadi pemegang saham, bukan jadi direksi juga. Digaji juga. Pertanyaan saya, loh, kalau perusahaannya untung banyak, saya merem-merem, saya sungguh loh, saya ini rela berbagi hasil. Nah, tapi kalau tidak untung, terus saya masih harus netorit, apalagi saya pemegang sahamnya 67%, saya pribadi misalnya 67%. Mereka cuma 33% dan 33% mendata bisa menentukan gajinya sendiri, istri bisa dimasukkan jadi direksi, berarti kan mengubah direksi itu jadi gaji. Belum berarti saya jadi pasti income-nya mereka dong. Saya masih nongol nih ya bulannya. Tidak benar. Jadi gaji ditentukan RUPS, harus ditentukan, tulis. Tidak ada. Jadi kalau saya sampai bilang, jangan-jangan ini perusahaan ini Bank Indonesia. Tahukah teman-teman satu-satunya yang boleh menentukan gaji sendiri itu Bank Indonesia? Karena Indonesia adalah independen, tidak ada DPR gitu ya. Dewan direksinya sendiri menentukan gaji itu keren banget gitu ya. Memang independen. Pemerintah tidak bisa cawe-cawe juga. Makanya kalau orang sudah menjadi direksi di BI disuruh jadi menteri turun, gajinya turun mas Mekto. Percaya nggak mau? Setiap walaupun daya beli rendah selalu ada yang tempat-tempat yang dimana kita bisa ekspansi. Ketika secara umum ada sulit, ada nggak yang meledak? Zaman dulu 97, 98 dolar meledaknya ekonomi Indonesia susah sangat mati banyak yang dipecat. Ya atau ya? Kan pada waktu itu kalau Anda jadi Jokowi atau jadi adik saya yang ekspor mebel bayarannya dolar kira-kira meledak sudah. Meledak dalam arti dapat duit banyak banget dibayar dolar bayarnya rupiah loh ya. Tapi balik lagi kondisi apa perhatikan COVID, ada nggak bisnis yang meledak? Kemarin pada waktu saya ke tempat Ferrari ini SK90-nya siapa ini kan di sana sih datang baru Grace gitu ya. Oh pesen 1,5 tahun darling, saya 1,5 tahun ini belum dikirim. Ini sebentar lagi baru akan dikirim, beli dan itu memang Anda ceritanya kan bisa milih sendiri banyak apa warnanya apa ini antar total SF90. Wah ini biarnya Ferrari keren gitu. Tadi ada yang nanya gitu ya, McLaren warna apa bos? Saya tanya hotel lu warna apa bos? Oh mbak punya hotel macam punya McLaren. Tahu nggak kalau hotel menghasilkan McLaren harganya turun? Hotel itu warnanya merah karena 4 kroma hijau ditukar 1 hotel merah. Oh ternyata hotel monopoli ya boleh. Balik lagi SF90 gitu datang. Saya kan, wah sudah datang, pesannya kapan yuk? Oh orang ini kaya pak pada waktu COVID. Jualan vaksin. Teman-teman, kalau Anda merasa mendapatkan manfaat dari video-video saya, silakan subscribe dan Anda klik di loncengnya sehingga Anda bisa mendapatkan video-video saya yang terbaru, Anda dapat informasi. Kemudian share kepada orang lain dan like, karena kalau Anda share, ini saya belajar dari teman yang beragama Islam bahwa semua orang pasti meninggal dunia. Kalau Anda meninggal dunia, tinggalkan 3. Anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya baik, kemudian amal jariahnya, kemudian 3 ilmu yang bermanfaat. Kalau Anda share ilmu ini kepada orang lain dan ternyata orang lain bisa mendapatkan manfaat, kita mendapatkan pahala walaupun kita sudah tidak ada. Jadi please share kepada orang lain dan like. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desemaringin mengucapkan salam dahsyat. Oh, saya punya saudara di Tiongkok. Wah, raya luar biasa. Sejak flu burung dia kaya raya. Flu babi dia kaya raya. Kenapa? Jualan masker. COVID udah makin kaya lagi. So, perhatikan, tidak semua bisnis itu ya memang setelah turun makanya akan turun toh. Jadi memang betul ada yang trennya. Tapi kalau gini saya ulang, uang itu mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti always mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemarin ada yang viral di WhatsApp. Direktur BCA mengatakan bahwa memang tabungan orang menengah itu berkurang. Berarti orang menengah ke bawah itu makan daging. Pakai makan daging itu jadi dulu rata-rata tabungannya 3 juta, sekarang tinggal 1,2 atau 1, berapa, hilang separuh. Berarti dia mengambil tabungannya. Dengerin saya. Uang itu zero sum game. Kalau orang menengah uangnya berkurang, uangnya mana? Ayo saya tanya, uangnya di mana? Tidak mungkin. Rekening itu ya uangnya 10, yang 1 dia 3, sudah berkurang nih tinggal 1,5. Yang 1,5 kemana?
ya nambah yang 7 loh. Selalu akan uang itu pindah tempat. Nggak bisa hilang. Masa uang hilang? Ayo. Ini orang menengah berkurang. Lah pertanyaannya kemana? Even zaman dulu lah. Misalnya kan saya sampaikan kepada pemerintah gitu ya. Saya banyak masukan-masukan sampai ke Pak Muldoko gitu. Pak Presiden juga saya kirimin surat ini bahwa contohnya nih, kalau Anda BLT terima 600.000. Pertanyaannya, oh dulu BLT dikasih duit 600.000. Wah susah. Sekarang mulai dikasih kayak program, dikasih kupon untuk harus beli di warung, program Keluarga Harapan PKH. Nah ketika Anda bertanya, saya beli beras, berasnya kemana? Berasnya miliknya siapa? Beli gula, kan buat sembako toh, beli minyak, punyanya siapa itu? Oh punya pemerintah Pak, oke, pengecer nih, oke. Nah biasanya akan mengerucut. Nah inilah, kalau teman-teman belajar bahwa ketika situasi ekonomi kurang bagus pun, ternyata selalu ada peluang gitu loh ya. Lu peluangnya kan untuk orang kaya, nggak selalu. Kalau Anda bisa buka warung PKH dan sukses, waktu warung PKH dan saya ngokok ke Menteri Sosial, saya jadi penasihat juga. Respect Putri AVC, luar biasa. Dimasukkan di grupnya PKH itu ya. Saya bilang ini kalau PKH itu miss. Kalau Anda warung PKH, ayo. Pada waktu zaman dulu OKOC juga dibukain warung, bukain apa ya, banyak tutupnya. Kenapa tutupnya? Tidak profesional yang mengolah, banyak korupsi, banyak kehilangan, banyak yang menyedihkan. Dan untuk itu polis kerjasama, lah balik lagi tuh. Manajemen dari Indomaret boleh nggak? Manajemen dari Alfamart boleh nggak? Jadi yang sudah punya pengalaman itu kalau Anda kerjasama dengan mereka, kemungkinan sukses Anda lebih besar. Nah, balik lagi, jadi kalau kondisi kritis ataupun krisis, itu selalu ada peluang. Lah tinggal kita jenis-jenisnya melihat peluang. Kalau lagi, tapi ingat ya, jangan taruh duit terlalu banyak. Misalnya Anda jadi distributor. Nah ini, saya ini kan jadi baru sekretariat saya juga jadi untuk memperbaiki kualitas saya dalam hidup saya, termasuk mama saya, begitu ya. Nah, diminta jadi distributor. Kalau jadi distributor misalnya, kamu mau nggak jadi distributor seluruh Indonesia? Oke, harus setor modal dulu sekian, nggak mau gitu loh. Lantaran gimana? Hidup itu keputusan kita salah kalau hanya A atau B. Mau atau tidak uang, itu bisa jadi salah. Saya belajar dari Daniel Kahneman gitu ya, pemenang Nobel Prize tentang Think Fast and Think Slow. Kesalahan kita dalam mengambil keputusan hanya ya atau tidak. Bisa nggak ya dengan syarat? Boleh nggak saya kasih 6 bulan dulu, kita marketkan keliling Indonesia. Nah kalau begitu, yes ternyata betul ada marketnya. Nah kalau Anda, banyak orang yang percaya diri, wah ini mau nggak Anda jadi distributor pakaian APD? Tapi Anda harus bayar dulu, pabriknya menghindari risiko, minta dipesan, Anda harus bayar. Kalau saya mengurangi risiko, saya balik, caranya gimana? Minta waktu sebentar, kita jual dulu baru pesan, boleh nggak? Lebih aman gitu ya, makanya saya ngajak bagaimana bisnis asymmetric risk gitu ya. Risikonya lebih kecil, tapi kalau dapat duit jauh lebih besar. Ini kayak ada yang nanya ke saya, kayak saya dulu. Kayak misalnya, saya laundry, tapi tidak semua laundry bisa bagus loh. Ada saudara, ketika saya buka laundry, dia buka laundry juga. Itu saya, ini kok enggak buka laundry kita ya? Enggak lah, mereka haknya masing-masing, betul kan ya? Boleh lah. Ternyata sekarang tutup. Laundry saya 230 cabang saya. Semuanya untuk kecil atau untuk banyak gitu aja ya. Tidak ada yang tekor, tapi kan menarik gitu ya. Mungkin saat di Sabo juga akan ada yang tekor. Pada yang tekor kita baik, kita pindahkan lembahat gitu ya, cari lokasi yang jadi tidak sembarangan buka laundry, butuh pengalaman yang luar biasa untuk marketing, kontrol sama SDM. Dikorupsi bagaimana, tapi tidak boleh menyerah. Nah ini banyak. Kalau Anda sebagai investor bisnis di kayak saya misalnya, saya kan buka banyak laundry. Oh kerjasama juga, ada yang oke partner sama atau buka laundry. Saya juga sama loh. Kalau Anda buka laundry sama saya, contoh kerjaan menyelamatkan. Ketika saya sewa tempat, kan ini ditanya, Pak Tong sewa tempat atau beli? Saya punya ini ada teman, Planet Ban. 98%, 99%, 1.500 abang. Saya sajak ke ruangan ini, saya belajar. Semuanya sewa. Sewa itu ada kelebihannya. Ekspansi Anda jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat. Luar biasa. Top management. Tapi ada kelemahannya juga. Kalau Anda sewa semua, ya saya cerita. Saya pernah wawancara Pak Leo yang punya Columbia Furniture and Electronic gitu ya. Kalau Pak Leo ada 2 pelajaran apa ya, apa-apa pelajaran apa yang Anda sesali kalau satu harusnya IPO gitu ya. Harusnya kayak tadi tidak IPO lah, kan bisnis belum tentu. Ketika pandemi tahu-tahu anjlok juga kan gitu ya. Bisa berhenti semua gitu ya. Yang kedua, harusnya pada waktu itu saya mampu untuk beli, saya tidak beli. Jadi akibatnya habis semua, saya tidak punya harta. Kalau saya hibrid. Saya kalau itu saya sewa dulu, ternyata bagus menghasilkan. Yang kedua saya beli. Jadi kedua beli dicicil oleh 2. Sebenarnya satu aja bisa nyicil, jadi jauh lebih aman. Tapi itu pun biasanya saya kalau beli, sekarang saya banyak beli tunai.
Saya utang pribadi boleh dikata ada dulu. Jadi mau utang duit. Apalagi bisnis yang belum tentu berhasil, Anda nikah utang, itu namanya prakudra. Bagi Anda sudah pasti, bisnisnya belum tentu berhasil, you die. Nah kalau saya, bisnisnya kan sudah menguasai, itu pun masih ada faktor. Faktor apa? Namanya Black Swan, pernah dengar buku Black Swan? Black Swan itu, Anda anggap bahwa semuanya pasti angsa itu putih. Begitu keluar angsa yang hitam, asumsi Anda rontok, karu-karuan. Anda anggap usaha ini lancar semua. 4 hari Anda rontok, you die. Makanya kalau saya lebih baik aset alokasi kan itu ya. Jadi wah polkas kayak saya GM saya, wah kita buka minimal gitu ya, sudah 3 gitu ya. 3 jangan minimal terus bagian notifikasi. Jadi kalau bagi saya gas sesuatu yang positif tapi saya tetap punya keadilan, saya punya alokasi untuk ke tempat yang lain. Jadi contohnya pada waktu pandemi, saya tuh punya banyak properti sewaan, ada hotel juga, ada villa. Kira-kira kalau villa hotel lagi di Bali kira-kira mati nggak waktu COVID? You can, tapi saya survive. Kenapa survive? Contohnya, villa saya itu 1 hari bisa disewa 3 juta rupiah. 2 kamar tuh luar biasa tuh. Kalau hari lebaran 5 juta. Tok. Nah, ketika aku dadak modal, 1 bulan bisa 90 sampai 100 juta. 120 juta. Nah, ternyata modal. Apa yang saya lakukan? Working from Bali. 5 juta sebulan. 150 juta dicoret 5 juta. Tetap sama toh. Operasionalnya kalau berenang. Mau enggak working from Bali 5 juta 2 kamar, terus ada kolam renang 3.200 meter untuk mau enggak? Banyak yang mau. Selamat dong kamu karena punya jurus menyewakan dengan hati yang rela dan ikhlas ini tadi. Dan mereka kan yang penting selamat dulu toh. Tapi saya juga buka laundry. Tahukah pada waktu pandemi cabang saya naik 80 cabang. Tapi kalau Anda tidak tahu caranya mengelola, sama saya tutup juga. Nah, teman-teman, ketika kita meluangkan waktu fokus untuk belajar hal-hal yang penting dalam kehidupan, salah satunya adalah tentang keuangan, Anda akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Hari ini berubah 1 derajat, sampai di akhirnya nanti bisa berubah bumi dan langit. Nah, untuk itu saya sediakan 1 buku versi digital, yaitu Secret to Be Rich. Ada 62 tips yang membuat kita menjadi lebih kaya seperti apa. Yang saya pelajari dari Robert Kiyosaki, yang saya pelajari dari Anthony Robbins, yang saya pelajari dari diri saya sendiri, dari pengalaman saya, dari mentor-mentor saya, dari partner saya, yang membuat jadi kaya itu seperti apa? Secret to Be Rich. Silakan Anda klik di link ini, Anda akan mendapatkan rahasia-rahasia Secret to Be Rich ini. Yang saya bocorkan hanya saya edarkan di waktu-waktu tertentu saja. Tidak semua waktu Anda bisa mendapatkan. Kalau Anda tertarik, silakan klik di link di bawah ini. Buku ini sangat penting dan saya berikan satu yang namanya 100% money back garansi. Kalau Anda selesai baca dan Anda merasa tidak mendapatkan manfaat, Anda silakan klaim, duit Anda saya kembalikan 100%. Jadi nyaman adanya. Anda silakan klik di link ini atau Anda WA di sini, cari buku saya Secret to Be Rich. Untuk Anda, semoga bermanfaat. Saya Tom Desemaringin mengucapkan salam dahsyat.